Assalamualaikum Sobat Melalak. Jumpa lagi nih di program Jalan-Jalan Menelusuri Kota-Kota maupun negara yang indah banget, sebagai destinasi wisata yang menarik untuk Sobat Melalak kunjungi. Oh iya Sobat, usai dari Singapura waktu itu tuh, di episode 28, tim Melalak sebelum kembali ke tanah air menyempatkan diri kembali ke Malaysia untuk keliling Kuala Lumpur nih Sobat. Karena di episode 27 ke Kuala Lumpurnya hanya sesaat. Nah, destinasi utama kita di Kuala Lumpur kali ini yaitu ke Twin Tower atau ke Menara Kembar Petronas. Namun sebelum ke sana, karena kita di belakang, tim menjelajahi area sekitar Menara Kembar, mana lagi kalau bukan Taman KLCC. KLCC adalah singkatan Kuala Lumpur City Center atau Taman KLCC. Dan Taman KLCC memang berada di tengah kota, di kaki Menara Kembar Petronas yang monumental. Hanya dengan berjalan kaki saja, tak sampai 5 menit dari belakang Twin Towers, teman-teman pun akan langsung melihat sebuah area hijau yang luas, dinaungi pepohonan tinggi besar, layaknya hutan kota. Tapi ingat, Kuala Lumpur Convention Center juga disingkat dengan KLCC loh. Taman seluas 20 hektar ini menjadi tempat istirahat yang populer dari kesibukan kota bagi banyak warga setempat maupun wisatawan. Tak mau buang-buang waktu nih, kami pun bergegas menyusuri jalan setapak mulus dan bersih yang mengarahkan tim menuju sebuah area di tengah kota tersebut. Taman bermain yang luas, dipenuhi dengan aneka permainan anak berwarna-warni, cerah terpampang di depan mata. Anak-anak pun mulai meloncat-loncat kegirangan dan langsung berlarian ke segala penjuru taman. Ada banyak area permainan untuk anak-anak. Danau dengan jet air bertekanan tinggi, lintasan jalan kaki dan jogging, patung dan lapangan berumput, dan masih banyak lainnya. Sobat bisa menikmati keindahan taman sambil berjalan-jalan dan perhatikan taman yang ditata dengan cantik atau cari tempat yang nyaman nih untuk melihat burung. Sekitar 2000 batang palem dan tanaman endemi dipilih secara khusus untuk memikat aneka spesies burung asli dan migran di taman ini. Taman KLCC mudah ditemukan di sisi tenggara Menara Kembar Petronas. Tempat ini dapat dijangkau baik dari menara maupun jalan-jalan di sekitarnya. Jika kamu mengendarai mobil, tersedia parkir berbayar di bawah taman, yang juga memiliki stasiun Light Rail Transit atau LRT. Taman buka pagi hari hingga malam hari loh, dan gak ada biaya ongkos masuk. Namun herannya, semua orang yang berada di lokasi tetap terlihat tertib loh. Tak ada orang yang membuang sampah, merokok, ataupun merusak sarana permainan di sini. Salut banget deh. Lama menelusuri Taman KLCC, tim pun sampai di destinasi utama kita, yaitu Menara Petronas. Menara Petronas atau Menara Kembar Petronas di Kuala Lumpur, Malaysia adalah sepasang menara kembar yang pernah menjadi bangunan tertinggi di dunia pada tahun 1998 hingga tahun 2004. Sebelum dilampaui oleh Burj Khalifa dan Taipei 101. Namun, kedua menara ini masih merupakan pencakar langit kembar tertinggi di dunia pada abad ke-20. Menara Petronas memegang gelar sebagai bangunan tertinggi pada tahun 1998 hingga tahun 2004, berdasarkan pengukuran dari lantai pintu masuk utama sampai struktur atas.
Menurut referensi, ketinggian asli bangunan yang digunakan oleh organisasi internasional Dewan Bangunan Tinggi dan Habitat Urban sejak tahun 1969. 3 kategori tinggian tambahan diperkenalkan ketika menara ini hampir diselesaikan pada tahun 1996. Menara kembar Petronas menjadi bangunan tertinggi di dunia sebelum selesai dibangunnya Taipei 101 pada tahun 2004. Hingga diukur hingga ke atas komponen strukturnya. Puncak spir dianggap sebagai bagian penting dalam arsitektur bangunan tersebut, dan jika diubah akan banyak mengubah bentuk dan struktur bangunan, sehingga antena bisa dipasang atau dicabut tanpa mempengaruhi bentuk bangunannya. Menara kembar Petronas masih merupakan bangunan kembar tertinggi loh di dunia. Waktu tim main ke Menara Kembar Petronas juga tidak terlalu lama saat itu sobat, karena tim juga sudah mengunjungi lokasi ini pada tahun 2017 dan 2018 lalu. Jadinya kita ke destinasi selanjutnya deh. Namun sebelum ke destinasi selanjutnya, tim menyempatkan diri berjalan kaki untuk membeli oleh-oleh yang tidak jauh dari Menara Kembar ini. Bagi pelancong asal Indonesia, biasanya merasa tidak afdol jika belum membawa oleh-oleh dari lokasi wisata yang mereka kunjungi. Apalagi jika mereka pergi ke luar negeri, maka wajib hukumnya membawa oleh-oleh. Tuntutan memberi oleh-oleh membuat banyak pelancong memburu lokasi oleh-oleh murah, namun mempunyai ciri khas ya. Jika bisa semurah mungkin. Agar semakin banyak oleh-oleh yang dibeli, maka semakin banyak juga orang yang bisa dikasih kenang-kenangan ya. Oleh-oleh juga kadang dianggap sebagai pengakuan seseorang bahwa ia telah melancong ke luar negeri. Di antara oleh-oleh murah yang banyak diburu adalah gantungan kunci dan tempelan kulkas nih. Dua hal ini seakan menjadi barang wajib yang perlu dibawa habis berwisata ke luar negeri. Jika ingin membeli oleh-oleh yang lebih mahal, biasanya berupa souvenir khas, baik berupa hiasan meja kerja, hiasan lemari kaca, atau sekedar asbak rokok. Oleh-oleh lain yang biasanya selalu dipertimbangkan untuk dibeli adalah kaos. Jadi nggak heran ya, banyak toko di kota wisata di seluruh dunia menjual kaos dengan tulisan nama kota tersebut. Misalnya Jakarta, Kuala Lumpur, Singapura, New York, dan lainnya. Sebelum nama kota, biasanya ditambah tulisan I love. Nah, jika kamu lagi berkunjung ke Kuala Lumpur dan ingin membeli sejumlah oleh-oleh tersebut, ada baiknya jika melangkah ke pasar seni. Pasar yang kadang disebut Central Market memang menjual sejumlah barang seni, seperti lukisan dan lainnya. Namun layaknya pasar penjual oleh-oleh, di sini juga banyak dijual gantungan kunci, tas, dompet, tempelan kulkas, hingga kaos. Semua bertulisan khas Kuala Lumpur, baik hanya tulisan kata atau tempat wisata yang ada. Harganya pun beragam sobat, tapi tetap dijamin murah ya. Gantungan kunci dan tempelan kulkas misalnya, dijual dengan harga Rp6 Malaysia atau sekitar Rp18.000 untuk 6 biji. Ada juga nih yang jual Rp10 Malaysia
atau sekitar Rp31.000 jika kualitasnya lebih bagus ya. Sementara untuk kaos di harga mulai dari Rp20 Malaysia atau sekitar Rp60.000. Namun kualitas Rp20 Malaysia kayaknya terlalu tipis deh kainnya untuk buat oleh-oleh dan kurang nyaman dipakai. Tim Lalak sarankan untuk membeli kaos seharga Rp25 Malaysia ya, atau sekitar Rp77.000. Harga di pasar seni biasanya harga pas, namun kadang ada juga nih yang menawarnya. Para pedagang biasa mengetahui bahwa turis yang selalu menawar harga adalah turis asal Indonesia loh. Dan tentunya oleh-oleh lain yang bisa kamu bawa dari Malaysia adalah coklat atau Milo. Kenapa Milo? Banyak orang-orang bilang bahwa Milo produksi Malaysia coklatnya tuh lebih pekat, lebih padat, dan lebih enak. Sehingga direkomendasikan banget nih untuk dijadikan oleh-oleh. Di pasar seni, coklat dan Milo memang dijual. Namun harganya lebih mahal sedikit ya dibandingkan dengan Maidin. Maidin merupakan semacam pasar modern yang banyak terdapat di Malaysia. Tak jauh dari pasar seni tentunya juga terdapat Maidin. Sehingga sehabis beli oleh-oleh souvenir di pasar seni, pelancong bisa jalan deh sedikit ke Maidin yang letaknya beberapa blok dari pasar seni. Di Maidin, harga 1 kilo Milo dijual dengan harga Rp17 Malaysia atau sekitar Rp51.000. Sementara untuk 2 kg dijual dengan harga Rp33 Malaysia atau sekitar Rp102.000.
Usai belanja oleh-oleh, tim yang waktu itu berangkat dengan tim MHTC Malaysia menyempatkan singgah ke Oasis Eyes Specialist. Klinik yang mengobati pasien dengan keluhan pada penglihatan ini didirikan oleh sekelompok dokter spesialis mata dengan beragam subspesialis. Oasis menawarkan perawatan berbagai masalah pada mata dengan kualitas tinggi dan biaya terjangkau. Pusat keunggulan Oasis antara lain operasi katarak, glaukoma, transpalasi kornea, floater, penyakit mata diabetik, vitrektomi, dan masih banyak lainnya. Dokter-dokter di sini pun prakteknya antara hari Senin hingga Sabtu dan bisa berbahasa Indonesia atau minimal bahasa Melayu ya. Klinik ini berlokasi di area Bangsar, di mana terdapat banyak hotel, homestay, serta tempat makan. Oasis Eyes Kuala Lumpur terletak di pusat Nexus Bangsar Selatan dan mudah diakses dengan transportasi yang baik, akomodasi yang berdekatan, dan berbagai macam restoran dan gerai retail. Memiliki area seluas 21.000 kaki persegi, khusus didedikasikan untuk perawatan mata, terdapat 14 ruangan konsultasi, 3 ruangan diagnosis, 3 ruang perawatan, 1 ruang laser, 1 bangsal bedah penitipan anak, dan 4 ruang operasi dengan fasilitas anestesi umum. Selain itu, pusat ini menggunakan modalitas diagnostik dan terapeutik terbaru yang setara dengan pusat mata terkemuka secara internasional. Layanan ini juga sepenuhnya berjaringan dan berjalan pada sistem rekam medis elektronik atau AMR tanpa kertas. Klinik ini dilengkapi dengan peralatan diagnostik terkini, termasuk mesin tomografi koherensik optik, mesin lapangan visual, biomikroskop lampu celah, dan alat biometrik untuk mendiagnosis berbagai macam penyakit mata seperti katarak, mata kering, glaukoma, gangguan retina, dan masih banyak lagi. Jadi, seperti moto MHTC di episode sebelumnya, karena kelengkapan dan kemewahan tempatnya, kalau Sobat Melalak ada keluhan dengan penglihatan, baiknya berobat ke Oasis Eye Specialist ini ya, atau mengobati mata dengan memanjakan mata melalui berwisata.
Oke. Setelah penglihatan kembali celing nih, keesokan harinya, tim kembali cuci mata lagi nih sobat, menuju destinasi berikutnya, yaitu Bukit Bintang. Jika Singapura punya Orchard Road, Malaysia punya Bukit Bintang. Bukit Bintang adalah surganya belanja yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Apalagi tempatnya yang strategis banget dengan KLCC. Oh iya, ketika di Bukit Bintang, kami bertemu saudara yang tinggal di Malaysia nih sobat. Saudara tim Lalak ini sudah lama banget tinggal di Malaysia dan berwarga negara Malaysia, hingga mereka memiliki anak. Yuk kenalin, anak cantik dan imut ini namanya Meira. Ada banyak pilihan pusat perbelanjaan di Kuala Lumpur. Tapi yang satu ini pasti sayang banget untuk dilewatkan. Bukit Bintang merupakan kawasan pusat perbelanjaan dan hiburan yang ngehits banget di Kuala Lumpur. Tim Lalak berkesempatan berkunjung ke sana beberapa waktu lalu. Sobat Melalak yang doyan belanja tampaknya bakalan betah deh wisata di kawasan Bukit Bintang. Inilah surga wisata belanja di Kuala Lumpur, Malaysia. Berlokasi di pusat kota Kuala Lumpur, Bukit Bintang mudah banget diakses wisatawan, baik itu naik taksi ataupun monorel. Setibanya di Bukit Bintang, tepatnya di Jalan Bukit Bintang, deretan mal besar, hotel, bar, dan klub malam akan menyapa kamu. Ada Pavilion KL, Berjaya Times Square, Sempora Star Hill Gallery, LOT Tain, Sungai Wang Plaza, dan lain sebagainya. Dari satu mall ke mall lainnya nggak sulit kok, karena lokasinya memang berdekatan. Buat yang mau belanja barang fashion branded, silakan nih langsung aja datang ke Pavilion KL. Kawasan ini adalah kawasan dengan pusat perbelanjaan barang-barang brand ternama, seperti Prada, Gucci, Louis Vuitton, Burberry, Coach, Max Mara, dan lain sebagainya. Asiknya lagi, ada wifi gratis yang bisa dipakai pengunjung. Sedangkan kalau mau belanja baju, celana, aksesoris, atau barang fashion lainnya dengan harga murah dan tentunya bersahabat di kantong, traveler bisa mampir ke Sungai Wang Plaza. Kalau mau menawar harganya pun bisa loh. Udah capek belanja, saatnya istirahat sambil bersantap. Kalau cari makanan di sini tuh nggak sulit ya. Biasanya di mal-mal tersebut sudah tersedia food court. Di sekitar Jalan Bukit Bintang juga ada sejumlah restoran dengan menu bercita rasa Timur Tengah. Area ini pun tak jarang disebut dengan Arab Street. Meira pun gak mau kalah. Bocah imut ini mencoba membeli es krim Turki dengan penuh atraksi. Kasian banget ya Meira, dikerjain si abang-abang Turki.
Usai makan, kamu bisa langsung kembali ke hotel atau lanjut wisata malam di Bukit Bintang. Kawasan ini memang hampir setiap hari selalu ramai hingga malam. Namun memang terkadang jalanannya macet dengan mobil. Jadi tetap harus bersabar jika memang berpergian dengan kendaraan di sekitar sini ya. Di tempat ini juga selalu ramai dengan acara-acara meriah. Pada malam tahun baru, Bintang World menjadi salah satu yang wajib dikunjungi oleh turis maupun warga lokal. Karena pastinya selalu ada acara penyambutan tahun baru di sini. Gak heran ya kenapa Bukit Bintang Kuala Lumpur selalu ramai dikunjungi oleh orang-orang. Tempatnya yang strategis, sekaligus ramah bagi setiap lapisan masyarakat, terjangkau, dan banyak pilihannya. Jangan sampai lewatkan menikmati wisata belanja di KL ya. Selamat menikmati liburan Sobat Lalak. Saatnya pulang. Pagi hari, tim menuju Bandara KLIA, Bandara Internasional Utama Kuala Lumpur, Malaysia, yang terletak di Sepang, negara bagian Selangor, dengan kode IATA KUL, dibuka pada tahun 1998. Pembangunannya memakan biaya sebesar 3,5 miliar dolar dengan slogan Bringing the World to Malaysia and Malaysia to the World. Kalau bahasa Indonesianya, membawa dunia pada Malaysia dan Malaysia pada dunia. Desain dari Bandara Internasional Kuala Lumpur ini dibuat oleh seorang arsitek asal Jepang, yaitu Kiso Kurokawa. Lokasi bangunan terminal didesain dengan menggunakan konsep bandar udara di tengah hutan. Hutan di dalam bandara yang dikelilingi oleh pohon-pohon penghijauan. Konsep ini dilakukan dengan kerjasama dari Institut Penelitian Hutan Malaysia. Keseluruhan hutan hujan ditransparansikan dari hutan dan diletakkan di tengah-tengah bangunan satelit bandara ini. Selain itu, bandara ini juga didesain untuk menampung hingga 130 juta penumpang per tahunnya. Selain karena ukurannya, bandara ini didesain agar kepadatan penumpang menyebar ke seluruh penjuru bangunan. Dengan tampilan menarik dan tanda-tanda fasilitas yang disediakan dalam bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa Tionghoa, bahasa Jepang, dan bahasa Arab. Luas landasan dan bangunan dari bandara ini 100 km persegi, dan secara teori dapat menampung 100 pergerakan penerbangan kapan saja. Ada 216 counter untuk daftar diri, disusun dalam 6 loker.
tim menyempatkan untuk sarapan di bandara ini. Selang beberapa waktu, tim pun terpanggil untuk menaiki pesawat dengan tujuan Kuala Namu International Airport. Lama penerbangan menuju Kuala Namu Deli Serdang dari Malaysia, yakni durasi 1 jam Sobat Melalak. Wah, nggak terasa banget ya, tim udah tiba di Indonesia. Dengan tibanya di Bandara Kuala Namu, maka berakhir pula episode Melalak kali ini ya. Akan tetapi, jangan kemana-mana dulu Sobat Melalak. Tim Melalak akan terus menjelajahi kota dan negara-negara lainnya loh. Stay tune ya, dan sehat-sehat terus kamu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum. Bye-bye.
News TV.